Halo, saya sangat prihatin ya. Mungkin semua juga kita prihatin dengan kecelakaan bus yang ditumpangi oleh anak-anak SMK dari Depok studi tour ke teater. Itu duka yang sangat dalam untuk keluarga terutama ya, dan sekolah dan teman-teman, dan kita semua yang melihatnya. Saya pernah bekerja di Dinas Perhubungan. Sedikit banyaknya saya tahu bagaimana itu proses atau kelayakan bus itu yang harus dipakai pada saat melakukan perjalanan jauh. Setahu saya ya, ini semua bus pariwisata itu izinnya ada di pusat. Jadi ada di Kementerian Perhubungan. Mungkin ada di bawahnya lagi Dirjen Perhubungan Darat. Ya, jadi itu tidak ada izin di daerah. Tapi pemeriksaan kendaraannya itu ada di kabupaten kota. Nah, ini mobil yang dipakai ini kalau nggak salah platnya AD. Ya, jadi bukan dari Depok rasanya. Nah, saran saya nih buat yang mau pakai mobil-mobil atau bus-bus untuk pariwisata. Yang pertama itu ya, itu bisa cek di Spionam. Itu ada aplikasi dari Kementerian Perhubungan yang mengecek apakah mobil itu layak atau tidak layak, terdaftar atau tidak terdaftar, dan sebagainya. Juga lihat pernah ada uji kirga dan tanya sopirnya pernah menempuh perjalanan ke arah yang pernah kita atau yang akan kita tuju nggak, berpengalaman atau tidak, sopir tetap atau sopir tembak, kemudian pernah tidak ditilang. Kalau pernah ditilang itu awal cikal bakal bahwa ini tidak baik untuk kedepannya. Nah, yang paling penting itu cek semuanya itu ya, termasuk di Spionam itu. Nah, kendaraan yang dipakai di sini, kalau saya cek tuh ya, itu tidak terdaftar di Spionam. Mungkin saya salah ya, tapi mungkin coba cek lagi sama yang lain. Nah, jadi buat para ibu-ibu, para orang tua yang ingin anaknya ikut studi tour, tolong mintakan kepada sekolah cek seperti yang tadi itu. Ya, cek kendaraannya, dan cek sopirnya, dan cek uji kelayakannya, dan cek semuanya. Dan cek apakah mereka pernah ke jalur itu atau tidak. Karena kalau tidak pernah, itu sangat beresiko sekali. Dan saran saya yang terakhir, sebaiknya kalau ada studi tour seperti itu dikawal oleh polisi di depannya. Jangan macet kemudian orang yang punya duit bisa dikawal. Tapi ini kalau bisa dikawal oleh polisi. Kalau sudah dikawal polisi, itu lebih aman. Saya nggak tahu apakah ini dikawal polisi atau tidak. Motor-motor gede juga dikawal polisi. Semua konvoi-konvoi itu sebaiknya dikawal polisi. Keluarkan uang sedikit untuk operasional. Dan polisi juga harus kooperatif. Ya, ini demi keselamatan di masa yang akan datang. Kalau tidak ada studi tour lagi, maka semuanya akan berdampak. Kendaraan tidak jalan, anak-anak tidak pernah naik bus lagi, dan sebagainya. Jadi ketakutan untuk tidak studi tour itu menjadi besar dan menjadi alasan yang tidak masuk akal. Padahal bisa dicarikan jalan keluar dengan cara seperti tadi itu. Cek semua kendaraannya, cek semua perizinannya, dan cek semua sopir-sopirnya. Dan dikawal. Tidak ada yang perlu ditakuti kalau semua itu dilakukan dengan benar. Ya, saya sebagai orang atau ASN yang pernah bekerja di Dinas Perhubungan, paham banget cara kerja ini. Memang kadang-kadang itu lalainya luar biasa ya. Nah, kalau udah kecelakaan seperti ini, biasanya teman-teman dari sub itu langsung hadir ke tempat. Dan biasanya juga nggak bisa apa-apa karena sudah ditangani oleh polisi. Kecuali dimintai tolong untuk memeriksa kendaraan dan sebagainya. Jadi ini sudah di ranahnya polisi kalau sudah kecelakaan seperti itu. Tetapi di awal-awal pada saat mobil itu akan berjalan atau akan dioperasikan, itu ranahnya di Sub dan ranahnya Kemenhub. Nah, jadi ini banyak sekali yang akan diperiksa di sini dan menjadi pelajaran buat kita di kedepannya. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi lagi.